Oke semuanya, kita bakalan bahas risk management dari 0 sampai teman-teman itu bisa. Risk management di sini apa sih sebenarnya? Bagaimana cara kita mengatur resiko? Jadi kalau kita bisa mengatur resiko, kemungkinan besar kita resikonya bisa kita kecilin, untuk profitnya bisa kita besarin. Nah ini sangat penting buat para traders. Tahukah kamu sebenarnya kalau win rate itu udah 70%, tetap aja akun itu bisa habis. Loh kok bisa? Aneh kan? Kalau risk itu terlalu besar, strategi terbaik pun nggak cukup. Kok 70%? 90% aja loh kalau risknya gede banget. Jadi contoh modalnya itu 10 juta, ketika rugi saya mau rugi di 9 juta. Jadi uangnya 10 juta, kalau rugi sekali rugi di 9 juta kan gede, besaran tuh. Win rate-nya gede banget, nggak ngaruh, habis juga itu. Nah, kalau teman-teman lihat win rate 70% dan resiko 20% per trade, 20%. Jadi kalau 10 juta berarti di 2 juta setiap kali rugi. Akun habis di trade yang ke-10. Win rate 40%, resiko 1%, risk and reward 1:2. Risk and reward ini apa? Risk and reward itu contoh resiko, kita meresikokan 1% kan itu untuk mendapatkan reward di 2%. Oke, jadi contoh tadi 10 juta, kalau untung berarti untung di 100.000, ya kan? Kalau rugi, kalau untung di 200.000, 2 kali lipatnya. Ini 1:2. Nah itu yang dinamakan risk and reward 1:2. Win rate-nya 40% aja, akun bisa grow setelah 100 kali trade. Teman-teman kalau nggak yakin maksud saya itu gimana, teman-teman bisa cek video eksperimen kita flip coin di sebelah sini atau di mana lah. Nah itu teman-teman bisa lihat bahwa nggak pakai technical analysis, hanya menggunakan risk and reward yang oke, itu sebenarnya profit. Nah terus saya margin call gimana? Saya juga nggak tahu kenapa teman-teman kok bisa margin call. Berarti resikonya kebesaran, turunin lagi resikonya. Oke? Nah yang akan kita bahas di video ini aturan 1:1 sampai 2 risk per trade, position sizing, stop loss dengan LTR. Nggak pakai LTR juga nggak apa-apa, tapi kita bakalan bahas nanti. Risk and reward ratio itu seperti apa, dan drawdown management. Drawdown di sini contoh modal tadi di 10 juta, teman-teman floating minus di 1 juta contoh ya, di 1 juta. Berarti ini drawdownnya 10%. Teman-teman pernah floating sampai di 10%, belum di close. Oke, pertama aturan 1 sampai 2 risk per trade. Kenapa kok saya itu selalu bilang 1 sampai 2%? Kapan kayanya? Kalau lebih dari ini atau katakanlah tadi di 20%, apalagi yang lagi rame di full margin, kapan miskinnya teman-teman? Cepet, malah kebalik harusnya. Oke, mindsetnya itu balik lagi ke tangga traders, roadmapnya. Ini yang kita buat supaya teman-teman itu lebih apa ya, maksudnya ya lebih ada tujuan lah mau kemana, profitable-nya jangka panjang seperti apa, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu judi namanya. Oke, kita lihat untuk yang pertama. Kalau teman-teman itu masih baru di trading banget, saya saranin untuk survival mode dulu. Survival mode itu apa? Tidak margin call selama 6 bulan penuh, karena banyak orang yang datang margin call, eman, habisin duit. Apalagi kalau teman-teman nggak punya duit, habis malah, kasihan, malah bingung. Tidak margin call selama 6 bulan. Wes, itu dulu. Itu bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Itu teman-teman bisa masuk ke Instagramnya kita aja, ada ini, bisa di screenshot atau tempelin, terserah. Itu oke. Ini nggak bakalan bisa dicapai kalau teman-teman itu resikonya besar. Makanya 1-2% per trade di sini adalah kuncinya. Oke, kenapa kok 1%? 1% di sini kalau teman-teman ini loss berturut-turut selama 100 kali, habis modalnya. Kok saya sering margin call, berarti resikonya coba dibenerin dulu, pakai resiko kecil aja. Nah, ketika ada consecutive loss itu apa? Sering banget loss beruntun, jadi ada beruntun 3 kali. Itu kalau risk 1%, uangnya teman-teman masih 97%. Kalau 10 juta berarti masih di 9.700.000. Contoh aja. Kalau risk 2% segini, kalau risk 10% itu udah turun jadi 7.300.000. Itu lumayan deg-degan kalau dari modal 10 juta. Apalagi kalau resiko 20% itu lebih deg-degan lagi pasti. Ini 5 loss, 10 loss. Contoh kita itu entry SL sampai 20 kali berturut-turut. Resiko 1% masih ada modal 8.200.000. Masih kayak oke lah. Masih tenang pola pikir. Ini resiko 2% udah agak lumayan gerak tuh, karena tinggal 6.700.000 dari modal 10 juta. 5% tinggal 3.600.000, 10% tinggal 1.200.000. Wah ini wes hancur ini. Makanya ketika orang itu berpikiran bahwa Mas, mental saya kena, gimana caranya? Ya ini Pak, Bapak itu terlalu kegedean, besaran.
turunin jadi nih, mental aman. Dengan rate 1-2% setelah 10 loss berturut-turut akan masih tersisa 82-90. Bener, kamu masih bisa recovery. Dengan rate 10% habis itu, hampir mustahil untuk balik modal, itu hampir mustahil. Makanya oke, gimana saya survive di market? Survive dulu selama 6 bulan. Setelah itu masuk ke tangga 2, 3, 4, 5. Position sizing, cara mengatur lot yang benar. Sebenarnya ini udah kita bahas di money management. Jadi kita bakalan bahas lagi. Rumus position sizing, lot, resiko, stop loss per pip. Jadi resikonya, jadi contoh, modal saya di 10 juta atau 1000 dolar gitu, biar gampang ya. Saya pengen resiko 1%. Berarti ini berapa kalau didolarin 1% dari 1000? Yaitu 10 dolar. Oke, berarti di sini lotnya yang harus dipakai yaitu 10 dolar dibagi berapa pips pergerakannya. Contoh nih teman-teman, dari saya sekarang entry SL saya di atas sini, itu ada, bisa dilihat ini ada 132. Jadi 10 dolar dibagi 132. Jadinya berapa? Jadinya 0,07. Ini lot yang dipakai. Ini namanya 132 poin atau 13,2 pips. Lot yang dipakai ini. Kenapa kok kita kalkulasi kayak gitu? Ya biar ketika SL atau gagal, minusnya benar-benar 10 dolar. Di beberapa broker itu ada aplikasinya sendiri. Jadi mereka bikin aplikasi trading sendiri, bukan MetaTrader. Itu biasanya sudah ditaruh-taruh kayak gini. Kalau saya mau rugi 10 dolar, nanti dia yang ngitung lotnya sendiri. Itu bagus banget. Bisa dicoba. Broker mana? Cari-cari sendiri. Banyak kok. Udah banyak broker yang sudah paham position sizing. Orang udah mulai aware bahwa money management, kemudian risk management itu penting. Bukan hanya one off selesai, kemudian rugi, deposit lagi, bukan seperti itu. Oke, stop loss dengan ATR. Sebenarnya gini, SL ini simple aja. Kita nggak usah pakai ATR wes. Stop loss di sini simple. Harus ada alasannya. Yes. Oke, harus ada alasannya. Kalau teman-teman itu naruh stop loss, jadi contoh market naik turun, kemudian buy posisi di sini. Kenapa ada area support di sini, Pak? Oke, buy posisi di situ. SL-nya jangan mepet di sini. Jangan. Bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena ketika harga itu balik, biasanya balik dulu sebentar tes untuk membentuk double bottom. Ini terkena SL, kemudian harga itu naik. Yang bagus gimana? Berikan ruang untuk market itu bergerak. Jadi berikan ruang. Contoh di area sini kan supportnya agak jauh di sini, nggak apa-apa. SL. Nah, biar apa? Biar market itu ketika ada pergerakan volatil, jadi biasanya ada market-market itu ngambil retail. Jadi contoh dia itu naik, habis gitu balik lagi gitu. Ini fake out. Ini kita masih aman, kita masih nggak kena. Jadi biasain agak lebar dan juga dihitung untuk position sizingnya tadi. Jangan sampai SL dilebarin tapi teman-teman tetap nggak dihitung, ya ruginya nggak bisa stabil tadi. Balik lagi, ini kuncinya di konsistensi. Kalau teman-teman ini sekali rugi bener-bener 10 dolar, untung 20 dolar, itu kemungkinan jangka panjang masih oke kok. Dan tangga 1 udah bisa terlewati. Keempat ada risk and reward ratio. Kita udah bahas sebenarnya risk and reward ratio tadi apa. Risk and reward ratio ketika ruginya 1%, untungnya 2%, itu namanya 1/2. Kalau dibalik, contoh kalau rugi saya mau 2%, kalau untung saya 1%, berarti 2/1. Kalau 1/3 gimana? Ya kalau rugi 1%, kalau untung 3%. Atau 100.000 kalau untung 300.000. Itu 1/3. Nah, kita bahas win rate. Win rate itu apa? Jadi win rate ketika kita itu contoh trading di 100 kali, kita rugi 50 kali, untung 50 kali. Ini berarti berapa? 50% win rate. Contoh 100 kali, saya untung 60 kali, rugi 40 kali. Ini namanya 60% win rate. Jadi gitu. Oke, contoh 1/1. Teman-teman harus setidaknya win rate-nya itu 50. Baru bisa break even. Win rate 40 aja rugi. Rugi teman-teman. Jadi technical analysis harus agak lumayan bagus kalau 1/1. Kemudian kalau 1/2, break evennya 34% itu sudah break even. Jadi kalau dari 100 kali, teman-teman untung 34 kali aja dari situ, itu udah nggak rugi, nggak untung.
break even. Win rate-nya 40% aja itu sebenarnya udah profit. Ini kebalik, 1/3, 25% break even, atasnya itu 26 aja udah profit. Jadi sangat-sangat apa ya? Oke. Sebenarnya di trading di sini itu teman-teman harus paham namanya risk manajemennya. Oke? Sweet spot yang biasanya kita pakai itu 1/2 untuk swing. Untuk scalping biasanya saya pakai 1/1 karena win rate-nya sangat-sangat tinggi di 70-80%. Makanya saya nggak butuh risk and reward ratio 1/2, 1/1 cukup. Tapi kalau swing karena win rate-nya agak lumayan rendah, ya saya pakai 1/2 biasanya. Oke, ada namanya drawdown management. Nah, drawdown management ini juga lumayan penting. 3 loss berturut-turut per hari. Contoh nih, teman-teman itu trading untung, kemudian rugi, masih oke. Rugi lagi sampai 3 kali, stop. Karena mungkin pemikirannya masih belum bagus, kemudian emosional lagi, out. Udah, nggak usah trading hari itu. Dipaksa. Kemudian drawdown 5% per minggu. Contoh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu profit semuanya. Jumat habis. Nah, kenapa? Karena Jumat ini udah capek-capeknya orang trading biasanya. Nah, kalau dipikir aja, balik lagi. Kalau misalkan 3 loss berturut-turut, atau kalau nggak gitu, teman-teman naikin resiko hari Jumat, minusnya 5%, close. Maksimal. Harus tega. Kemudian drawdown 10% per bulan. Kalau ini memang biasanya seperti itu. Oke, ringkasan 1-2 per trade. Kalau misalkan memang kurang, saya masih kurang mas, kayak pengen lebih aman lagi, pakai 0,5 per trade, 0,5% per trade, itu lebih aman dan lebih panjang banget. 6 bulan tangga 1 tadi bakalan ke itu lewat itu, udah pasti lanjut ke tangga 2 itu. Hitung lot sebelum entry, stop loss agak lebarin, risk and reward 1/2, tahu kapan berhenti. Dan juga teman-teman, konsistensi itu penting. Oke, kalau bisa, kalau memang 1%, terus coba aja. Oke, jangan sampai keuntungan sesaat merubah tradingannya teman-teman dan jadi habis modalnya, bahaya. Oke, trading bukan tentang berapa banyak yang kamu hasilkan, ini tentang berapa lama kamu bertahan. Oke, thank you semuanya. See you next video.